Hai folks, kenalin aku Brili, kembali lagi di acara UMM Talk edisi alumni jadi konten kreator khas daerah ala Ruru. Penasaran kan obrolan apa yang akan aku bicarakan sama Mbak Ruru? Let's go! Hai Mbak Ruru, Ya Allah. akhirnya ketemu juga sama Mbak Ruru. Akhirnya aku diundang. Iya. Diinteni kira kamu ngundang aku itu. Waduh. Akhirnya diundang juga. Kita mau share pengalaman dari Mbak Ruru supaya bisa bermanfaat ke teman-teman semua. Pengalaman opo sih sebenarnya. Oke, Gimana? Mbak Ruru ini alumni dari Universitas Muhammadiyah Malang. Iya. Bener? Bener, aku ya alumni UMM lho, Rek. Oh, tiba ya alumni UMM. Tiba ya alumni UMM. Fakultas apa, jurusan apa, terus lulus tahun berapa? Lulus iki lho. Bisa iki lho yang ngerti. Aku iki fakultas FISIP. FISIP, Jurusan Ilmu Ilmu komunikasi, Rek, ilmu aku, Rek. komunikasi. Lulus tahun 2020, jadi aku rada sempet donatur nang UMM setahun niku. Setahun. Oke, Mbak Ruru, gimana sih cerita zaman perkuliahan Kak Ruru? Apalagi lulusnya tahun 2020 ya, pasti Iya. lebih seru banget Seru menikmati sih, sebagai mahasiswa. Boleh diceritakan Mbak Ruru? Biyen niku sing ngonten video koyo ndek kampus iki mek Didi, ya termasuk aku. Jadi aku biyen lek gawe video ya wis koyo ndek 3,5, ada 3,5. Masih ada. Ya ngono, ya zaman-zaman aku kuliah, aku gak pati pinter aku. Jadi aku mesti lek tiap masuk kelas, aku mesti duduk di depan sendiri. Ben opo? Dosen iku notice ke aku. Jadi nilaiku iku cuma api ngono. Jadi cara dapat nilainya dengan dinotis dosen. Dinotis Ini tips UMM Talks. tips. Ngono soalnya gak pati pinter ngene. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting berkarya. Oke, aku mau lanjut tanya nih Mbak Ruru. Katanya dulu semasa di kampus, Mbak Ruru ini udah mulai dekat dengan dunia broadcasting ya. Waktu itu gabung di UKM apa aja? Terus aktivitasnya selama di kampus ngapain aja? Oh iya, aku itu dulu ikut UKM Kine. UKM Kine. Iki sing delok bangga Mbak anggota-anggota Kine iki. Enggak koyoke. Soalnya kayak arek Kine saiki gak ngerti aku deh. Jadi perlu nih dateng. Kayak perlu mengundang aku. Karena sebenarnya gini, aku tuh sangat berharap UMM itu melibatkan aku. Aku sangat suka direpotin kayak makanya repotin aku. Aku senang kalau kayak diundang kayak gini. Makanya dari tahun ke tahun tak anteni iki ndise UMM aku kan. Alumni UMM loh. Jadi aku dulu Kine. Bikin padahal Kina itu kan bikin itu di balik layar. Kok aku moro-moro di depan layar aku nggak ngerti apa. Berarti ada bakat lebih di depan layar. Mungkin, yo. Oke. Bakat nyerocos. Apa karena ada ikom. Ngomong aja. Terus di Kina itu kegiatannya ngapain aja? Apa pernah jadi pengurus kah atau bagaimana? Oh iya, sempet aku pengurus 1 tahun. Satu periode menjabat sebagai database. Tapi oke. aku kayak gak pati oke. Ya Allah. Ya di situ sih. Terus sempet oh enggak sih ya sampai melok ngono-ngono. Aku dulu itu suka ngumpul aja nang Kina karena kan banyak teman. Cuman aku nggak terlalu aktif untuk berorganisasi sih. Jadi kayak lebih seneng kumpul-kumpul ambek kanca-kanca. Oke. Terus lagi Mbak, tadi kan Mbak bilang kalau ternyata lebih berbakat untuk di depan kamera gitu kan. Akhirnya yang sekarang menjadi konten kreator gitu. Terus gimana sih Mbak awal mulanya nyebur ke dunia konten kreator? Awal mulanya dulu iseng. Dulu iku zamanku iku Malang Fitgram rek lek kon. Oh iya. Kamu tahu. Akhirnya karena itu jujur ya. Gensi waduh Gensi enggak meniat untuk mengkotak-kotakkan. Iya. Gensi itu enggak banyak yang tahu Malang Fitgram. Iya. Enggak banyak yang tahu kan Gensi dah. Aku 2001, aku masih masuk milenial enggak sih? Ada Gen Z sih nggak setengah. sih? Ya, jadi dulu itu aku iseng-iseng
bikin video, Mm-mm. tak posting, Mm-mm. lah kok moro rame. Jadi kayak banyak akun komunitas yang nge-repost Nge-repost, kayak iya. dagelan, kayak ngono-ngono iku. Oh. Terus apa ya biyen iku ya? Ojo diseriusi. Pokoknya banyak. Banyak ya. Nah, awal-awalnya iku gawe konten cinta-cintaan. Ya itu terus. aku dulu sempet bikin konten pisan dek gini. Oh, sama teman-teman Kina ya. Maba dulu. Awal-awal konten. Terus Iseng sih. ingat nggak konten pertama yang dibuat, terus idenya datang dari mana, terus meledaknya karena apa, dan berapa viewers videonya? Lek view aku lupa ya. Lek view apa? Cuman lek konten pertama itu kayaknya itu tentang ini loh, sabari seorang wanita menghadapi laki-laki. Kayaknya itu. Cuman kalau diingat awal-awal aku ngonten tuh ada teman aku yang berjasa. Kalau ide memang dari aku, dari temen. Cuman ada temen aku yang berjasa dalam hidupku iki ya, gawe aku sampai detik iki. Itu ada anak kita yang namanya Baruna. Dulu ada dia tuh kayak nyumbang ide, akhirnya tak bikin video itu rame. Kayak gitu sih. Kalau untuk view aku lupa, dulu itu berapa yo? Puluhan ribu kayaknya, lupa aku karena dulu ya sing naiknya itu karena di repostin akun-akun komunitas sih, kayak akun-akun repost gitu. Berarti dulu Mbak Ruru naiknya dari Instagram ya? Instagram. Dulu TikTok belum ada. Belum ada. dulu. Oke. TikTok gak ono. YouTube ambil Instagram biyen YouTube sama Instagram. BTW enak yo. Saiki Iya. ono Golkare yo. Apa sih iki jenenge? Ini namanya jadi kita mahasiswa UMM ini kadang kalau kita kan tidak boleh naik motor ya ke dalam. Oh iya. Ya, jadi iya. parkir di depan. Kalau mau ke depan GKB itu sudah bisa diantar pakai ini. Tiap pagi itu sudah ada. Itu gawe kabeh mahasiswa. Iya, buat semua mahasiswa. Iya lah, kok aku dulu gak ono ya Rek ya. Kayak ngene-ngene suka enak ngerti ngono. Soalnya apa aku ya teko parkiran ben panas aku nang kampus apa maneh lantai 6 Rek. Gak tahu aku naik GKB lift iku. 1 ya? GKB GKB 1. Aku selalu naik tangga aku dulu. Karena lek naik lift aduh kesuwen. Selak masuk, soalnya aku mepet-mepet sih lek teko. Mbak Ruru telat maksudnya. Kecepatan, kecepatan lulus ya. Iya, kecepatan lulus. Harusnya Iya, lulus saiki nggak sih, Mbak? Aduh, ojo lah. Tapi aku biyen gak lulus iku emang sengaja sih. Sengaja? Iya, sengaja karena aku kan dulu ngekos yo. Karena males aku, waduh iki balik nang omah. Males aku dari omahan ngono biyen Rek, sing daplek-dapleke arek kuliah. Enak Rek yo. Oke. Terus mulai kapan Mbak Ruru ini sadar, kontenku tiba keseng seneng loh gitu? Mulai sadar ya itu tadi sih, semenjak banyak yang nge-like yo. Like nge-view kan belum tentu orang nge-view itu suka, bisa aja kayak memang zaman saiki jenenge FYP. FYP. Apa ya? Explore kali ya. Ya, Dulu di tuh explore Instagram. Kalau banyak yang komen, banyak yang repost, iku aku sadar, oh akhirnya sing seneng, akhirnya aku kayak nggak terus ketagihan terus. Dulu ya, zaman aku bikin video awal-awal itu durasi video Instagram masih 15 detik. 15 detik, aku mikir konten apa yang ngomong 15 detik tapi sing ngenak nang uang. Jadi akhirnya biyen gawe iku sampai karena aku ketagihan tadi, aku tiap hari posting dulu. Tiap hari? Tiap hari banget ya? Dan idenya itu dalam 15 detik susah dong gitu? Kalau dulu ide-ide itu karena pengalaman pribadi juga, terus lingkungan kayak gitu-gitu sih. Oke. Berkaitan dengan tadi yang aku bahas gitu ya. Konten Kak Ruru kan ini rambutku ya terus apa penting nggak topi ya. Nah, konten Kak Ruru ini kan bersifat menghibur terus sedikit menyentil ya, menyentil realitas sosial khususnya di kalangan anak muda. Nah, ide-ide konten itu tuh datangnya dari mana? Kok bisa banyak banget dan relate gitu? Ya itu tadi sih, memang kalau dulu percintaan, aku kan dulu kalau awal-awal konten dulu kan tentang pacaran, arek-arek pacaran gitu. Itu dulu memang sebagian besar kontenku itu pengalaman pribadi. Kedua memang dari teman-teman lingkungan. Terus habis itu, yo iku sih pengalaman temen. Terus aku juga sempet kayak bertanya ambek followersku, Rek kan cerita emang ya apa sih kayak ngono-ngono sih, idenya dari situ. Berarti ada nih pengalaman dari temennya Mbak Ruru sendiri yang akhirnya wah kena konten. Iya benar gitu sih.
Oke. Nyindirnya lebih ke lek biyen iku memang kayak apa ya? True story ya. Terus story. Bener. Berarti iki akeh korban sing dadi kontennya Mbak Ruru. Iya, akeh iku. Banyak konten yang menggunakan bahasa khas Jatiman gitu. Iya, Ya. Jati. Heeh. Jalati, Jatim. Ya bahasa Iya, Jatiman, oke. heeh. Dan bahasa khas anak muda yang agak seru gitu, yang didengar tuh, wah, iki Malang banget, iki Oh, Malang Jawa banget ya. gitu Tak ya. kira saru. Nah, pernah nggak dapat kritik dari keluarga atau orang terdekat? Ah, pernah nggak, Mbak? Sebelum warganet iki mengkritik, udah pasti keluarga itu yang lebih dulu mengkritik ya. Iya. Dari dulu tuh aku, karena aku terlahir dari background yang religius, Ya, orang tua aku religius, jadi dulu itu selalu orang tuaku kan mantau aku ya di sosmed, sosmed. sampai bikin sosmed, terus lek aku bikin konten, kadang kontenku juga agak yang 18 plus, pasti aku dikritik ambil orang tua, tapi aku pelan-pelan ngasih tahu ini tuh konten ini pokoknya tapi itu butuh perjuangan banget butuh perjuangan banget, karena orang tua aku juga termasuk orang tua yang kolot, karena memang udah sepuh kan, tapi juga aku tidak bisa menyalahkan di posisi orang tua karena ya wis beda zaman lah, kasarannya ngono ya. Jadi ya aku pelan-pelan ngasih tahu, memang butuh waktu. Kalau kritikan udah pasti dapat. Jadi kan orang lain aja mengkritik, nggak mungkin dong keluarga kita Ya, mengkritik betul, gitu loh. betul. Itu sih. Apa mana. Terus setelah memberikan pengertian gitu kan, akhirnya pelan-pelan kontennya Mbak Ruru naik. Tentunya dapat penghasilan, Iya. mulai dapat exposure dari orang-orang gitu. Itu reaksi keluarga, reaksi orang terdekat atau teman itu gimana, Mbak Ruru? Kebetulan nih ya, orang tua aku tuh tidak ekspresif. Aku kan ya nggak ekspresif ya. Iya. Memang kita tuh terlahir di keluarga yang tidak, ini loh, kayak misalnya aku ulang tahun, selamat ulang tahun. Ya aku tuh bukan terlahir dari keluarga yang seperti itu, Rek. Jadi meskipun aku dapat, mungkin aku tahu, yakin sih kayak pasti atine seneng ngono kan, karena waktu itu semenjak aku dapat penghasilan, aku tuh yang bayar kos sendiri gitu. Terus kayak uang jajan udah nggak minta, kecuali SPP ya, aku SPP sih tetap dibayarin orang tua. Jadi kayak mungkin kalau aku melihatnya, orang tua aku seneng sih melihat aku akhirnya mandiri gitu. Udah pasti kayak elek wong tua seneng lek ndelok anake wis menghasilkan uang sendiri gitu sih. Oke, berarti harus kerja keras teman-teman buat bisa membuktikan kalau misalnya apa passion kita ya Mbak Iya, Ruru, benar. itu bisa menjadi sesuatu yang berharga buat diri kita sendiri. Betul. Gitu. Oke, aku mau tanya lagi Mbak Ruru. Bolak-balik menano rambut sepurane, Rek. Kok mbok kira aku kayak lenjer nih iki. Pernah nggak topi gitu ya. Terus Aku mau tanya Mbak Ruru, apa yang jadi motivasi Mbak Ruru sampai saat ini tuh terus semangat berkarya, terus rutin upload dan mencari-cari ide baru untuk kontennya? motivasi ya. Iya. Lek dulu Rek ya, lek aku zaman kuliah motivasiku paling mek sekedar view. Ngomong seneng. Lek saiki ya motivasi ki nggak munafik. Ya duit ya. Uang Rek motivasi. Karena hidup butuh uang. Iya, betul. Jadi motivasiku saat ini ya itu sih, aku pengen punya, meskipun sekarang udah punya rumah ya aku sama suami, cuman aku pengen punya rumah lagi, pengen beli mobil lagi, kayak gitu sih. Motivasinya lebih emang nang dunia ngono. Dunia. Tak pikir lagi dunia. Astagfirullahaladzim. Ya itu sebenarnya motivasi itu sih, karena ini sih aku itu juga sekarang lagi membiayai adikku kuliah, adik gini bisa. Aku di sini Mungkin itu juga. termasuk motivasiku pisan ya. Apa iki biaya kuliah iki apa UMM gelem iki ngei potongan-potongan ya adikku, adik kandungku loh soalnya. Konten kreator juga? Tidak. Oh, Adikku pendiam. Berbeda ya. Pasti terbalik ambek aku. Terus Terus? ya motivasi ya. Lagi ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin itu sih. Engko lek wis off cam aku langsung eling mana. Oh iya, kok aku gak ngomong iku ngono, biasanya aku ngono. Oke, untuk behind the scene ya, Ayo. behind the scene konten yang Mbak Ruru buat, itu ada timkah yang membantu atau ada kreatifnya sendiri atau kabeh tak lakoni dhewe wis, tak hajar wis gitu? Tim itu kabeh tak lakoni dhewe Rek. Jadi aku berkarya, waduh aku lek ngomong aku berkarya itu kayak karyaku apa emangnya
ngomong nek kamera. Sungkan aku. Jadi aku mengawali bikin video kan dari umur 20 tahun. Sekarang aku udah mau 29 ini berarti udah mau 9 tahun ya. Iya, 9 tahun. Jadi udah mau 9 tahun ini aku dhewe rek ngadeg dhewe, gak ono tim. Nah, ini mungkin ya saatnya aku bilang kalau ada teman-teman yang mau menjadi tim saya. Sebenarnya saya sekarang udah butuh tim. Iya, oke. Ya, kabeh tak garap dhewe ambek aku. Oh, Mulai berarti- dari ide, ngedit gitu. Cuman kalau untuk ini bukan tim sih ya, kalau admin untuk bagian endorsement kayak gitu itu aku ada admin sendiri. Ada admin sendiri. Sempet sih dulu ikut manajemen tapi akhirnya aku nggak cocok keluar gitu sih. Wah, berarti UMM Fox ya, semua konten yang diproduksi sama Mbak Ruru, dari Mbak Ruru ini semuanya dikerjakan sendiri, mulai dari ide, editing, upload pun semuanya sendiri. Aku dewe. Wah, keren Mbak Ruru. Tadi udah di spill nih kalau misalnya teman-teman ada yang butuh ada. dan memiliki kemampuan dalam dunia editing, videografi, bisa nih jadi tim dari kreatifnya Bener, Mbak ya, Ruru. Karena aku melihat lebih banyak ini sih, menurutku ya, aku melihat tuh banyak mahasiswa UMM yang potensinya tuh skillnya ku apik-apik yo. Mulai aku zaman kuliah sampai saiki arek videografer, sinematografi itu kok UMM tak delok emang apik-apik. Nah, iki kalian kali aja mau bergabung. Aku lebih mengutamakan arek UMM ngono. Ini dapat privilege ya Iya. dari Mbak Ruru untuk anak UMM yang mau bekerja bersama Mbak Ruru menjadi kreatifnya. Boleh. Oke, Mbak Ruru, sekian lama perjalanan Mbak Ruru menjadi seorang konten kreator ya. 9 tahun ya Mbak Ruru tadi, betul ya? Iya. 9 tahun waktunya nggak sebentar gitu ya. Suka dukanya apa aja sih Mbak Ruru? Pasti kan nggak seneng terus. Iya pasti. Iya, suka dukanya itu kadang kalau dulu awal-awal bikin video kalau ada orang nggak suka, itu aku langsung drop. Pada akhirnya nanti seiring berjalannya waktu alah wis biarin gitu. Tapi ada di masa tertentu aku itu ya tetep down gitu loh. Ya itu sih omong-omongan orang gitu yang terkadang aku pas sensitif aku koyo drop kayak ngono. Terus terkadang ya memang lika-liku kreator itu di ide dan konsisten. Aku sekarang nggak bisa sekonsisten dulu kalau bikin video. Mungkin kalau di Instagram aja aku bisa posting itu seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Makanya aku saiki kayak wes wae butuh tim kreatif. Terus ini lagi sih, sekarang kan TikTok Shop lagi nggak ada nih di TikTok. Iya, Itu kayak sudah tidak ada. menjadikan kita kreator TikTok. Kamu kreator TikTok ya? Kayak Iya, merasakan kebetulan endorse-nya. iya. Iya, meskipun aku juga tidak jualan di TikTok, tapi kan orang-orang itu campaign kayak kita tuh kan dapat campaign dari brand-brand tuh memang brand-brand kan suka kalau ada keranjang kuning kayak gitu. Itu sih lagi sedih karena itu sih. Cuman aku berharap cepat ada ini sih teratasi kan habis ini katanya kamu tahu nggak itu beritanya habis ini kan mau diganti kan ya aku platform. Nggak apa-apa kalau itu memang jalan yang terbaik. Aku berharap segera terrealisasikan karena kita kreator itu kayak ya apa ya Rek ya. Itu sih. Berarti impactnya TikTok Shop ini buat Mbak Ruru sebagai konten kreator ini memberikan dampak yang sangat besar ya. Iya, awalnya aku mengira tidak ya, karena jujur kalau dulu aku dapat campaign di TikTok pakai keranjang kuning itu bisa menurunkan view. Aku awalnya seneng, oh ternyata setelah ini dihapus loh. Nang di brand-brand sing campaign nang aku kate ngiklan ya, bahasa lek wong biyen kan ngiklan promosi ngono. Iku nang di ngono. Itu sih. Ada lagi nggak yang suka duka yang mungkin orang-orang tuh nggak tahu, orang-orang tuh itu mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman di UMM yang kebanyakan gitu ya konten kreator yang sedang berkembang juga, apa Mbak? Tips apa? Suka duka yang masih belum diceritakan. Iya, oke. Jadi itu tadi sih, kadang bikin konten itu kan mut-mutan, cuman inget lagi aku
diinget-inget lagi jatuh bangunku menjadikan di dunia entertain itu kita harus struggle kan, nggak Iya. bisa kita kayak wes ngene ae, karena aku juga naik turun. Jadi aku sempet naik turun juga ya iku mang. Jadi aku harus tetap bisa berinovasi untuk kontenku, tetap bisa bergaul sama orang karena kan sering ya kamu sering denger nggak sih omongan orang, aduh saiki wis tuwek, jadi circle iku tambah ciut. Sempit, Terus nah itu sih, itu mempengaruhi untuk ide-ide. Terkadang kalau aku di rumah atau nggak keluar itu juga nggak ada ide. Makanya aku juga butuh circle, harus keluar, kita harus bergaul biar kita mendapatkan ide banyak ngono loh. Karena kan ideku ini termasuk kadang yang dialami orang-orang Iya. kan. Itu sih konsisten itu paling penting iki, like misalnya kon kabeh kepengen ngonten ya iku niat ya paling Iya. pertama niat sih. Niat itu adalah awal untuk kamu konten. Terus elek apik pokoknya posting wis. Lucu kak lucu posting. Ya iku sih kadang aku, oh ini aku misalnya kayak menurutku lucu ya. Terus tak posting. Loh, kok Didik ya tiba gak lucu ngono. Terus kadang ya rek ya, ini enggak kalian tok misalnya posting story yang delok kan kalian mbok delok itu. Aku juga gitu. Aku kalau posting konten itu selalu tak delok kok pira 5 menit tak delok maneh sing nonton piro, sing komen piro ngono. Ternyata seorang Mbak Ruru yang followersnya banyak pun ngecekin viewers juga. Ngecekin. Cuman kalau jangan dipikir teman-teman ya, like soal view itu menurutku jangan dipikir terlalu karena ngaruh juga ke mood kita buat bikin konten. Pokoknya gawe ae lah ngono. Elek apik tetep posting. Tetap posting. Oke. Manfaat apa aja yang Mbak Ruru rasakan setelah menjadi konten kreator selama 9 tahun? Apakah cuan, terus Iya. jaringan, eksistensi, Yes, atau pasti. mungkin yang lain? Bisa Iya, kalau diceritakan. Cuan, eksistensi, relasi itu udah pasti kalau menjadi konten kreator, apalagi kita mempunyai follower yang cukup banyak. Enggak aku tok, pasti semua orang gitu. Privilege Iya. kayak itu wis pasti. Manfaatnya ya itu tadi kita bisa ojo lali tontonan nih ya. Manfaatnya banyak sih, cuman ya itu tadi, cuman aku alhamdulillah nggak pernah yang menggunakan privilege itu ke hal-hal sing negatif, enggak. Ya itu kita bisa kenal orang banyak, kenal orang penting, terus apa namanya, kita juga bisa relasi itu kan juga bisa mengupgrade diri kita juga kan. Itu sih yang paling penting karena kita hidup itu harus mengikuti perkembangan ya, karena di Islam pun waduh enggak, karena kan memang harus mengikuti perkembangan enggak sih. Aku lali rek ade sing aku lek salah iki dicelat wong-wong ini pokoknya itu. Belajar lah. Aku juga terus belajar sampai detik ini meskipun wis 9 tahun. Kada ada apa-apa rek tibake rek koyo tak rasa-rasakno iki. Ini tok aku ya dorong dua helikopter, bayangno kayak aku 9 tahun rek, aku harusnya kayak wis dua villa nih Bali, ngono nggak sih ya Allah rek, aku tiba wis ternyata nggak sekaya itu, ya ampun. Loh, enggak lah dua helikopter nanti parkirnya di sini, Mbak. Iya, Langsung turun nih, Helpet UMM. Oke Mbak Ruru, terakhir nih, nggak kerasa ya kita udah muter-muter UMM ya. Dan yang mau aku tanyakan, pesan buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator tapi masih bingung mau mulai dari mana, pesan khusus ala Mbak Ruru. Pesan khusus ala aku, gak usah. Kadang orang-orang, aku tak lihat-lihat ya, sekarang tuh mau ngonten kudu gadgetnya bagus, gak perlu rek, pokok kon duwe isinya itu tadi loh. Isi yang pertama. Oh, yang pertama niat, gak niat kan nggak mungkin kan kayak mau melangkah. Yang pertama niat. Yang kedua, isi kontenmu harus beda sama orang, yaitu otentik. Gak usah mikiri gadgetmu elek, kudu iPhone. Tapi aku sekarang melihat kebanyakan orang kayak kalau ngonten ini ya harus iPhone ya. Aku dulu nggak, cuman emang konten awalku wis nggak iPhone 5. Ya apa sih Mbak gitu. Ya cuman ini sih apa itu tadi yang penting itu ke
otentikan Kontennya. kontenmu, gimana kamu menjadi berbeda di antara orang-orang itu sih. Terus jangan pernah takut, jangan pernah merasa aduh videoku elek tak posting nggak ya, nggak usah pede rek, gak apa-apa jelek, yang penting kon duwe karya hasilmu dewe. Oke, berarti niat, terus otentik, konsistensi, Iya. dan gadget itu belakangan, yang penting kalian berkarya. Bener, gitu. isimu Oke. apik kan pasti orang yang nonton. Oke, Mbak Ruru, kita kan udah muter-muter nih ya, udah berapa tahun nih Mbak Ruru nggak ke kampus gitu ya. Jadi yang mau aku tanyain, kesan setelah kita keliling-keliling kampus ini Iya, apa iya, Mbak iya. Ruru? Ini sih, aku itu, tapi aku terakhir kesini beberapa bulan yang lalu. Bayar kuliahnya adikku, ya Allah re, tiba ya aku iki. Iya, aku bayar kuliah adikku ini nih. Ini sih, aku seneng banget ya, sekarang kayak UMM udah ada tim, apa jenenge? Digital. Oh, digital ya Iya, jenenge. digital Keren sih, team. Re. Aku dulu gak ada, terus ono iki, ono golf car iki mang sih, gokil, karena aku biasanya lek parkir di masjid ya, iki mari ini lewat asri ya. Ngelau aku rono ya Allah, kayak waduh nih rek. Ya jenenge anjane kampusnya segede iki. Iya, Tapi kampusnya iki, besar anjane memang. iki kampus munggah mudun gunung iki. UMM ya, universitas munggah mudun. Ngono. Lek biyen ngono. Lek jaremu apa wingi Universitas Muhammadiyah Meduro. Aduh. Ono mana Mbak? Ono mana Ono iki? mana, Mbak? Universitas Mancing Mania. Oh, Mbak iki. ono danau kok. Iya. Aku biyen bebek-bebekan di danau iku wis ono kiden tapi aku gak tau numpak rek. Kita mau naik BBB Oh, kan? enggak sih. Terima kasih kok aku jebol. Gak bisa renang ya. Itu sih kesanku nang UMM iki ya makin gokil saiki, kayak mengikuti perkembangan kampus memang harus kayak gitu ya, kayak mengikuti anak zaman sekarang iku ya apa ben tambah eksis terus. Terus untuk pesannya buat UMM, aku itu selalu bersedia untuk direpotin gitu loh. Apa aku ini mau dibikinin acara khusus untuk Ruru? Waduh, aku tambah seneng rek, sumpah guys. Karena aku dari dulu tuh nunggu UMM iki apa sih ngono. Atau aku diberi ini loh re, ya apa sih privilege gak apa-apa wis aku ngajar di UMM. Bisa nggak sih aku tuh ngajar di UMM? Aku mau loh kayak materinya tentang kreatif apa sih dimasukno deh. Bisa gak sih kayak gitu? Oke. Sok kayak gitu. UMM Fox kita bisa nih, tunggu nanti Mbak Ruru menjadi dosen. Ya, dosen. Dosen konten ya. Iya. Oke, Mbak Ruru, sudah banyak sekali pengalaman yang Mbak Ruru share buat teman-teman UMM Fox ya di UMM Talks episode hari ini bersama Mbak Ruru. Aku Briliani mengucapkan terima kasih buat Mbak Ruru udah mau share pengalaman suka duka mulai dari proses buatan konten juga kayak gimana. Semoga karirnya terus Amin. baik, terus lancar dan Amin. mendapatkan teman-teman kreatif ya, Ya, untuk amin. membantu produksi kontennya. Oke. Aku juga terima kasih buat kamu sama tim. Semoga ini programnya berjalan terus panjang, terus makin eksis terus pokoknya UMM. Saiki UMM gokil. Sumpah tak akoni. Sopo gak kenal UMM? Ya nggak sih? Wih, betul. Oke, UMM Talks, sekian episode dari UMM Talks hari ini bersama aku Briliani. Aku Ruru Riri. Oke, see you di next episode UMM Talks selanjutnya. We love UMM, we love